Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelumnya di sini perkenalkan, saya Nova Selvia sebagai moderator dari kelompok 5. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah mau melihat dan mendengarkan video presentasi dari kelompok kami. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Anastasia Anif Lutfikri, NIM 054. Yang kedua, ada Desi Ayu Kusumastuti, NIM 181. Kemudian Imroh Hayah, NIM 163. Dan saya sendiri, Nova Selvia, NIM 122. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi yaitu strategi belajar. Yang pertama, materi akan saya sendiri yang sampaikan. Silahkan teman-teman menyimak. Posisikan di tempat yang paling rileks dan enjoy. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian strategi belajar. Strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam peperangan seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat dalam berperang, seperti dalam angkatan darat atau angkatan laut. Secara umum, strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut KBBI 1989 edisi kedua, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Menurut O'Malley dan Kemot 1990, strategi adalah seperangkat alat yang melibatkan individu secara langsung untuk mengembangkan bahasa kedua atau bahasa asing. Strategi sering dihubungkan dengan prestasi bahasa dan kecakapan dalam menggunakan bahasa. Untuk memahami makna strategi secara lebih dalam, biasanya dikaitkan dengan istilah pendekatan atau metode. Jadi kayak lebih ke strategi itu gimana kita mencapai suatu tujuan menggunakan metode atau menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, itu singkatnya. Strategi belajar dapat digambarkan sebagai sifat dan tingkah laku. Oxford mendefinisikan strategi belajar sebagai tingkah laku yang dipakai oleh pembelajar agar pembelajaran bahasa berhasil, terarah, dan menyenangkan. Strategi belajar mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan serta mempengaruhi apa yang dipelajari. Sedangkan strategi pembelajaran adalah tindakan melaksanakan rencana menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, metode, alat, serta evaluasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam teknologi pendidikan, strategi pembelajaran masuk dalam ranah perancangan pembelajaran. Terdapat banyak pendapat, salah satunya menurut Jamarah dan Zain 1997 menyatakan ada 4 strategi dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi: yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pengayaan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya. Dan yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batas keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar
mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk perumpamaan pembelajaran. Sekian materi pertama, dilanjut materi yang kedua. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan strategi belajar. Mengajar pada dasarnya meliputi mengajari siswa bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berpikir, dan bagaimana memotivasi diri sendiri. Maka, mengembangkan dan mengajarkan strategi belajar pada siswa merupakan tugas seorang guru untuk membantu siswa menjadi pembelajar dengan pengendalian diri atau mandiri. Menurut Adres, pembelajaran mandiri adalah pembelajar yang dapat melakukan hal penting dan memiliki karakteristik antara lain 1. Mendiagnosis secara tepat suatu situasi pembelajaran tertentu. 2. Memiliki pengetahuan strategi belajar efektif, bagaimana serta kapan menggunakannya. Yang ketiga, dapat memotivasi diri sendiri tidak hanya karena nilai atau motivator eksternal. Keempat, mampu tetap tekun dalam tugas sehingga tugas itu terselesaikan. Yang kelima, belajar secara efektif dan memiliki motivasi abadi untuk belajar. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep strategi belajar. Jadi, strategi belajar dapat digambarkan sebagai sifat dan tingkah laku. Oxford mendefinisikan strategi belajar sebagai tingkah laku yang dipakai pembelajar agar pembelajaran berhasil, terarah, dan menyenangkan. Strategi belajar bersifat individual, yang artinya strategi yang efektif bagi diri kita belum tentu efektif bagi orang lain. Lalu, hal apakah yang perlu kita perhatikan dalam strategi belajar? Yang pertama adalah menciptakan emosi yang positif, karena emosi sangat memengaruhi kinerja otak kita. Kemudian mencari minat dengan cara bertanya pada diri kita sendiri, apa yang bermanfaat dan apa yang bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menemukan gaya belajar. Apakah siswa itu bisa belajar dengan metode visual, auditorial, ataupun kinestik. Yang keempat, memperhatikan kemampuan dan waktu yang dibutuhkan dalam belajar. Yang kelima, memilih tempat dan suasana yang nyaman. Keenam, membuat mind mapping yang dapat memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Yang tujuh, melakukan senam otak sesudah atau sebelum belajar agar otak tidak terlalu stres dan tegang. Kemudian yang kedelapan, mendengarkan lagu yang lembut bagi siswa yang terbiasa belajar dengan mendengarkan musik. Terakhir, mencari sumber belajar lain jika kita sudah merasa bosan dengan membaca buku, seperti mencari dari internet, majalah, atau yang lain-lain. Setelah kita mengetahui konsep dalam strategi belajar, maka ada baiknya siswa menyusun jadwal belajar yang baik. Jadi jadwal yang belajar yang baik itu bisa disusun dengan yang pertama, kita memberi waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan mencari hiburan. Kemudian memprioritaskan tugas-tugas yang didapat. Meluangkan waktu untuk mengulang bahan belajar atau sekedar diskusi bersama teman atau orang tua. Kemudian merencanakan deadline. Yang kelima, menjadwalkan waktu belajar secara rutin. Dan yang terakhir, memilih tempat yang nyaman sehingga pembelajaran tidak terganggu. Dalam strategi belajar ada 3 jenis dalam pembelajaran, yaitu pertama, strategi utama dan strategi pendukung. Jadi, strategi utama digunakan langsung dalam mencari materi, sedangkan strategi pendukung digunakan untuk mengembangkan sikap belajar. Yang kedua, strategi kognitif dan strategi metakognitif. Strategi kognitif digunakan untuk mengelola materi pembelajaran agar dapat diingat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan strategi metakognitif adalah langkah yang digunakan dalam mempertimbangkan proses kognitif, seperti monitoring diri atau penguatan diri. Dan yang ketiga adalah strategi sintaksis dan strategi semantik. Strategi sintaksis adalah kata fungsi, awalan, akhiran, dan penggolongan kata. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu strategi belajar yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi mengulang. Strategi yang digunakan untuk proses pengkodean ini disebut strategi mengulang dan mengulang kompleks. Strategi mengulang yang paling sederhana yaitu sekedar mengulang dengan kertas atau dengan pelan informasi yang ingin kita hafal disebut mengulang sederhana. Misalnya, digunakan untuk mengulang nomor handphone,
dan arah ke suatu tempat tertentu dalam jangka waktu yang pendek. Seorang pelajar tidak bisa mengingat kata-kata atau ide dalam sebuah buku hanya dengan membaca buku itu. Penyerapan bahan lebih kompleks memerlukan strategi mengulang kompleks, yaitu perlu melakukan upaya lebih jauh dari sekedar mengulang informasi. Ada dua strategi mengulang kompleks, antara lain yang pertama menggarisbawahi. Menggarisbawahi membantu siswa belajar lebih banyak dari teks karena beberapa alasan. Yang pertama, menggarisbawahi secara fisik menemukan ide-ide kunci. Yang kedua, proses pemilihan yang digarisbawahi membantu dalam menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada. Yang kedua, membuat catatan-catatan pinggir. Perlu diperhatikan bahwa siswa telah dapat melingkari kata-kata yang tidak dimengerti, menggarisbawahi ide-ide penting, memberi nomor, membuat daftar kejadian, mengidentifikasi kalimat yang membingungkan, dan menulis catatan-catatan serta komentar-komentar untuk diingat. Strategi mengulang, khususnya strategi mengulang kompleks, membantu siswa memperhatikan informasi baru, spesifik, dan membantu pengkodean. Yang kedua, strategi elaborasi. Elaborasi merupakan penambahan rincian sehingga informasi baru akan lebih bermakna. Oleh karena itu, membuat pengkodean menjadi lebih mudah dan lebih memberikan kapasitas. Strategi elaborasi membantu pemindahan elaborasi baru dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dengan menciptakan gabungan dan hubungan antara informasi baru dengan apa yang telah diketahui. Yang pertama, pembuatan catatan. Sejumlah besar informasi yang diberikan siswa melalui presentasi dan demonstrasi guru. Pembuatan catatan membantu siswa dalam mempelajari informasi ini secara singkat dan padat, menyimpan informasi ulangan dan hafalan kelak. Yang kedua, analogi. Analogi adalah pembandingan yang dibuat untuk menunjukkan kesamaan antara ciri-ciri pokok suatu benda atau ide. Selain itu, seluruh ciri-cirinya berbeda, seperti jantung dengan pompa. Yang ketiga, PQ4. Metode PQ4 digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca. Yang ketiga, strategi organisasi. Strategi organisasi dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah atau membagi ide-ide itu menjadi subset yang lebih kecil. Strategi juga terdiri dari mengidentifikasikan ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar. Yang pertama, outlining. Dalam outlining atau membuat kerangka dari garis besar, siswa belajar menghubungkan berbagai macam topik atau ide dengan beberapa ide utama. Yang kedua, pemecahan konsep. Salah satu pertanyaan dalam teori ensemble adalah faktor yang paling penting mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang telah diketahui siswa atau pengetahuan awal. Jadi, supaya belajar lebih bermakna, maka konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada pada struktur kognitif siswa. Yang ketiga, mnemonics. Mnemonics merupakan metode untuk membantu menata informasi yang menjangka ingatan dalam pola-pola yang dikenal, sehingga lebih mudah dicocokkan dengan pola skemata dalam memori jangka panjang. Yang keempat, chunking. Misalnya, seorang dapat mengingat nomor telepon 10 angka karena ia telah membaginya dalam 3 kelompok, yaitu kode wilayah, kode tempat, dan 3 nomor yang dituju. Dan yang terakhir,
Akronim adalah singkatan atau kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dihafalkan sebagai kata yang wajar. Yang keempat, strategi metakognitif. Metakognitif berhubungan dengan pengetahuan siswa tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat. Oleh karena itu, pembelajaran dapat diajarkan strategi-strategi untuk menilai pemahaman mereka sendiri, menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu, dan memilih rencana yang efektif untuk belajar atau memecahkan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.